Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Hikmah dengan NIM PO 62313202448 dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang surveillance gizi buruk di Kota Depok pada tahun 2018 dengan topik pembahasan geografi Kota Depok, gizi buruk, dan alur surveillance gizi. Kita bahas satu-satu ya guys. Pertama kita akan membahas geografi Kota Depok. Kota Depok memiliki luas sebesar 200,3 meter persegi yang terletak di antara kota Jakarta dan kota Bogor. Jumlah penduduknya sebanyak 2.300 orang. Jumlah balitanya sebesar 114.561 orang. 76 diantaranya mengalami gizi buruk. Audio Jungle. Apa sih gizi buruk itu? Kita bahas ya. Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat dan tinggi badan balita di bawah rata-rata. Untuk mengetahuinya, digunakan pengukuran berat badan menurut tinggi badan. Dan bila kondisi gizi buruk pada anak tidak terjadi secara instan atau singkat, artinya anak yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Perlu kita ketahui gejala umum gizi buruk. Jika anak mengalami gizi buruk komplikasi, maka anak akan terlihat sangat kurus, edema pada kedua punggung tangan atau kaki, IMT kurang dari -3 SB, lila kurang 11,5 cm untuk usia 6-59 bulan, nafsu makan baik, serta tidak disertai komplikasi medis. Sedangkan untuk gizi buruk tanpa komplikasi, maka anak akan terlihat sangat kurus, edema pada seluruh tubuh, IMT kurang dari -3 SD, lila kurang 11,5 cm, memiliki satu atau lebih komplikasi medis seperti anoreksia, pneumonia berat, anemia berat, dehidrasi berat, demam tinggi, dan penurunan kesadaran. Jenis-jenis gizi buruk terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah marasmus. Marasmus adalah kondisi kekurangan gizi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya asupan energi harian. Kondisi ini biasanya dialami oleh anak-anak di negara berkembang. Setiap tahunnya memakan korban hingga mencapai angka 3 juta setiap tahunnya. Yang kedua adalah kwashiorkor. Kekurangan gizi yang disebabkan kekurangan protein dengan ciri-ciri edema pada tubuh akibat penumpukan cairan. Dan yang terakhir adalah marasmic kwashiorkor, gabungan antara kondisi serta gejala marasmus dan kwashiorkor. Berat badan anak di bawah 60% dari berat normal di usianya. Setiap permasalahan kesehatan tentunya akan mengalami dampak. Begitu pula dengan gizi buruk. Adapun dampak gizi buruk adalah gangguan kesehatan mental dan emosional, tingkat IQ yang rendah, beresiko penyakit infeksi, dan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak optimal. Alur surveillance yang pertama adalah pengumpulan data. Kader orang pertama yang bertemu responden sudah diberi pelatihan agar lebih terampil dan memiliki pengetahuan yang lebih untuk menentukan kasus gizi buruk di puskesmas. Yang kedua adalah pengolahan data, dilakukan oleh petugas gizi puskesmas. Data diolah melalui metode deskriptif atau analitik. Analisis data ini menunjukkan persebaran gizi buruk yang ada di Kota Depok, wilayah, serta masyarakat mana saja yang memiliki risiko tinggi mengalami gizi buruk. Yang ketiga, pelaporan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh akan ditampilkan pada profil kesehatan Kota Depok tahun 2018. Terdapat pula data-data pelaporan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Yang keempat adalah persebaran informasi. Data yang telah dikumpulkan akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi. Kemudian pembuat kebijakan akan memutuskan program untuk mengatasi gizi buruk. Dan yang terakhir adalah implementasi.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok 2018, penyebab utama gizi buruk adalah rendahnya pendapatan, rendahnya pengetahuan orang tua tentang asupan gizi balita, atau memang murni dari penyakit bawaan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Depok yaitu ada dua. Yang pertama, mengadakan pos pemulihan gizi di beberapa puskesmas untuk memantau status gizi balita, dan mendirikan Therapeutic Feeding Center atau TFC yang menyelenggarakan pengobatan gratis kepada ibu dan balita untuk memulihkan status gizi. Nah, berikut ini adalah jumlah balita gizi buruk di Kota Depok tahun 2015 sampai tahun 2018. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015, jumlah balita yang mengalami gizi buruk adalah sebanyak 77 orang. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 85 orang. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 83 orang. Dan mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2018 menjadi 76 orang yang awalnya adalah 83 orang. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.